Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mela Mega Purnamawati, mahasiswa PPG Guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183905. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo dengan materi metamorfosis pada hewan kelas 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Dulu yang kami tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Ada yang senang? Ada yang sedih. Oh sedih, kenapa kok sedih? Oh kenapa Mbak? Nah, dan anak pada hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah sehat ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, sekarang kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, semuanya berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Kita mau tepuk 7 kebiasaan anak hebat dulu. Yuk, mulai 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi, kita gemar belajar, bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, kalian masih ingat apa tidak? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang siklus hidup. Iya, siklus hidup. Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ada yang berkembang biak, ada yang bernafas, ada yang bergerak, apalagi? Ah ya, tadi ada yang menyebutkan berkembang biak. Nah, berkembang biak itu juga salah satu siklus hidup. Nah, sekarang kalian tadi di sekitar madrasah, kalian melihat hewan apa saja kita kira-kira yang di sekitar madrasah? Ada semut, ada kupu-kupu, ada yang capung, kecoa, apalagi? Cicak, ya. Nah, ada hewan yang cantik, biasanya nempel di bunga. Itu kira-kira hewan apa?
Kupu-kupu, ya, hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu juga mengalami siklus hidup. Awalnya dari apa tadi kupu-kupu tadi? Dari telur, kemudian ulat, apa lagi? Pompong, kemudian menjadi kupu-kupu atau hewan dewasa. Nah, berarti serangkaian itu tadi disebut apa? Disebut metamorfosis. Nah, hari ini kita mau belajar tentang metamorfosis. Nah, Bu Guru mengharapkan kalian nanti ketika belajar metamorfosis akan mengerti, memahami apa arti metamorfosis, bisa menyebutkan contoh-contohnya, juga bisa membedakan jenis-jenis metamorfosis. Nanti ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di layar sini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu itu siklus hidupnya itu apa saja? Melewati apa saja itu? Mulai dari telur, kemudian ulat. Ulat itu disebut dengan apa tadi? Larva. Terus kemudian kepompong. Setelah melewati larva, kemudian berubah menjadi kepompong. Kepompong disebut juga dengan apa? Pupa. Kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu atau imago. Imago itu adalah hewan dewasa. Terus kenapa toh kupu-kupu itu atau hewan itu harus berkembang biak? Itu kenapa? Karena apa? Iya, ada agar tidak punah, agar tidak langka. Iya, mempertahankan jenisnya. Nah, sekarang kita simak bersama-sama, ada sebuah video. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Tadi kalian sudah melihat videonya. Nah, dalam video tersebut kalian menemukan apa? Ada hewan kupu-kupu, ada belalang, ada capung, ada kecoa. Nah, hewan-hewan tersebut tadi mengalami apa? Tadi mengalami metamorfosis. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian. Halaman 25. Nah, tadi kalian belajar tentang metamorfosis. Apa tuh itu metamorfosis? Perubahan. Ya, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari tahap satu ke tahap yang lainnya. Ya, jadi hewan yang mengalami metamorfosis itu akan mengalami perubahan dalam tubuh hewan tersebut. Nah, metamorfosis itu ada dua jenis, yaitu apa? Sempurna dan tidak sempurna. Ya, kalau metamorfosis sempurna itu apa? Iya. Metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk hewan yang mengalami 4 tahap. Nah, yaitu apa? Melalui telur, larva, ulat, pupa atau kepompong, kemudian hewan dewasa. Ya, 4 tahap. Contohnya ada hewan apa saja itu yang mengalami 4 tahapan itu tadi? Ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk. Nah, itu adalah contoh-contoh metamorfosis sempurna. Nah, kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna yaitu apa? Metamorfosis atau perubahan bentuk hewan yang mengalami 3 tahapan. Yaitu apa saja 3 tahapan tadi? Ada telur, ada nimfa, berubah menjadi nimfa. Nimfa itu apa toh? Hewan
muda. Kemudian berubah menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, contoh-contoh metamorfosis tidak sempurna tadi apa saja? Ada capung, ada belalang, ada kecoa. Nah, itu merupakan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, Bu Guru ulangi lagi. Tadi metamorfosis sempurna tadi mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, hewan dewasa. Contohnya nyamuk, kupu-kupu, kakak. Nah, sekarang kalau hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, hewan dewasa. Contohnya apa? Apa, Mas? Belalang. Apa lagi, Mbak? Capung. Ada lagi? Kecoa. Iya, oke. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan kalian tugas kelompok. Nanti kalian per kelompok membuat diorama metamorfosis. Nah, nanti setiap kelompok nanti berbeda-beda. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 membuat diorama kupu-kupu. Nah, kelompok 2 membuat diorama kecoa. Kelompok 3 nanti membuat diorama capung. Kelompok 4 nanti membuat diorama nyamuk. Nah, nanti masing-masing kelompok nanti ada yang menggunting, ada yang menempel. Nah, nanti juga ada yang menulis. Nah, hasilnya kamu tulis di kertas. Nah, nanti Bu Guru bagikan kertas, ditulis nama kelompoknya, kemudian bisa dipresentasikan di depan. Nah, tugas kelompoknya sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan di depan. Ya, silakan maju. Semuanya maju kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metamorfosis kupu-kupu. Tahapan metamorfosis kupu-kupu tersebut adalah 1. Telur. Telur akan berkembang biak menjadi ulat atau bisa disebut larva. Jenis ulat atau larva akan menjadi kepompong atau bisa juga disebut dengan namanya pupa. Kepompong atau pupa tersebut akan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis ini termasuk metamorfosis sempurna karena melewati 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu dewasa. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Lanjut kelompok 2. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang metamorfosis kecoa. Tahapan metamorfosis tersebut adalah telur, nimfa, dan hewan dewasa. Metamorfosis ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena mengalami 3 tahapan seperti telur, nimfa, dan hewan dewasa. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali. Lanjut kelompok 3. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metamorfosis tentang capung. Tahapan metamorfosis capung adalah 1. Telur, 2. Nimfa, 3. Capung dewasa. Metamorfosis ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena tidak melewati 4 tahap, tapi melewati 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan menjadi capung dewasa. Sekian dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan metamorfosis nyamuk. Nyamuk, ya. Tahap metamorfosis nyamuk
tersebut adalah telur. Menetas menjadi larva, Larva akan berkembang menjadi pupa. pupa. Pupa akan berkembang menjadi nyamuk. Ya, larva ya pupa berkembang menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis nyamuk termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Metamorfosis sempurna melewati 4 tahap yaitu Telur, larva, pupa, dan nyamuk. nyamuk dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian sudah mempresentasikan dioramanya masing-masing. Nah, sekarang coba ambil satu pensil. Kita mau game dulu sebentar. Pensilnya satu saja. Taruh di tengah meja. Oke, dipinggirkan dulu. Nah, itu alat-alatnya dipinggirkan dulu. Nah, nanti kalau Bu Guru bilang clap, itu tepuk tangan. Coba clap. Nah, kalau bilang boom itu menggebrak meja, boom. Kalau tangkap berarti ambil cepet-cepetan ambil pensilnya. Oke, siap? Ayo, mulai. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Tangkap. Iya, siapa yang dapat? Oke, dan sekarang disiapkan pensilnya. Bu Guru akan memberikan tugas satu lagi, yaitu tugas individu yang harus kalian kerjakan. Diberi nama dan kelas ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Tadi sudah dibagi emoticon ya, itu mewakili perasaan kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar metamorfosis tadi? Nanti ditempelkan di sini. Maju satu-satu. Nah, tempelkan di sini. Sudah semua, alhamdulillah ya. Kalian setelah belajar hari ini rasanya sudah senang semuanya ya. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi dengan membahas materi yang baru. Nah, Ibu harapkan kalian setelah mempelajari metamorfosis ini kalian sudah paham tentang apa itu metamorfosis, tentang apa itu contoh-contohnya hewan yang bermetamorfosis, dan juga apa itu perbedaannya, jenis-jenisnya metamorfosis, perbedaan metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Sekarang boleh dibereskan alatnya. Sekarang berdoa dulu. Duduknya yang rapi. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk yang rapi, tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.